Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ketemu lagi dengan saya Juliandi Askar di percakapan podcast kita. Bukan podcast ya kali ini, karena kita hanya ngobrol-ngobrol santai dengan salah seorang pengacara handal dari Kabupaten Garut. Jadi bukan mungkin lebih kepada praktisi hukum lah ya. Ya, praktisi hukum. Bang Rama. Bang Rama, kepanjangannya apa? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Pak Rama Arta Jiliwung. Pak Rama Arta Jiliwung. Ya. Jiliwung. Jiliwung itu memang susah. Itu marga. Yang susah deh. Susah menuliskannya, susah mengucapkannya. Betul. Nah, tetapi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita malam ini bertemu ya. Dan Bang Rama sudah berjanji untuk mengupas tuntas di balik kasus pasar leles. Fakta persidangan apapun yang Anda tak ketahui hari ini kita akan kupas tuntas bersama saya Juliandi Askar. Kayaknya sih kalau kata saya ya, bukan hanya mengenai pasar leles saja, karena kebetulan dua. Jadi dua skandal korupsi yang memang masuk di dalam nominasi berita Tipikor Jawa Barat, mungkin nasional. Contohnya Dispora ya. Lalu pasar leles. Kebetulan memang saya dipercaya untuk menangani keduanya karena memang ada pada saat itu kita sosialisasi hukum juga. Kebetulan saya ini sebenarnya gini, kita cerita sedikit dulu ya. Jadi kenapa sih bisa sama saya? Kebetulan pada saat itu saya pada saat itu awalnya datang ke Garut bikin seminar mengenai mitigasi resiko pengadaan barang dan jasa yang alhamdulillah diterima oleh memang orang-orang yang berkecimpung di dunia itu, swasta, baik di pemerintahan sendiri kan gitu. Kenapa kita berbicara mitigasi resiko pengadaan barang dan jasa? Jadi menurut saya itu adalah memang keilmuan yang dalam tanda kutip asik bagi saya. Asiknya apa? Ya, dia berkembang terus. Dia berkembang terus dan juga tidak terpaku terhadap hukum semata. Saya selalu bicarakan di dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan, 3 keilmuan besar ini. Ya, pertama itu adalah ekonomi, kedua politik, ketiga hukum. Nah, korelasinya dengan kasus yang Anda tangani saat ini apa? Korelasinya jelas. Contohnya, begini, ketika sekarang kita terjun di dalam dunia barang dan jasa, dalam kutip pemerintahan, ketika kita punya ekonomi, tetapi kita tidak bisa bergaul atau juga kita tidak bisa menyesuaikan dengan politik yang ada, akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan itu. Jadi Anda melihat salah di situ ketika Anda ingin menerapkan disiplin ilmu yang Anda miliki untuk kemudian diamalkan juga. Jadi begini, contoh sekarang, siapa orang yang punya duit lah ya di Kabupaten Garut, suruh ikut tender, belum tentu menang. Tapi banyak orang-orang yang memang dalam tanda kutip saya bilang tadi berkecimpung dalam dunia politik, walaupun dia tidak punya modal, tapi dia bisa dapat loh pekerjaan-pekerjaan itu, kan begitu kan? Ya. Nah, apa ujungnya? Karena tidak didukung oleh ekonomi, ya kan? Apa yang terjadi? Ya tadi jual beli proyek lah, karena memang secara kemampuan profesionalisme dia tidak mampu untuk mengerjakan itu. Jadi Anda mengetahui juga kalau selama ini di Kabupaten Garut ini terjadi jual beli proyek begitu. Bukan hanya di Kabupaten Garut. Bukan hanya di Kabupaten Garut. Kita berbicara sekarang mengenai barang dan jasa pemerintah. Enggak, kita kerucutkan aja hampir semua dari Kabupaten Garut nih. Hampir semua seperti itu. Karena tadi gitu ya kan. Saya bilang tadi, ekonomi, politik, hukum. Ekonomi kuat, politik nggak ada, dapat pekerjaan tuh payah. Politik kuat, ekonomi tidak ada, bagaimana mengerjakan pekerjaan? Betul tidak? Yang tadi jual sana jual sini, kan gitu kan? Oke, ekonomi kuat ya, politik mantap ya, akhirnya tersandung dengan
hukum. Ya karena kental dengan nuansa kolusi, Ya kan? kolusi ada nepotisme ya. Ya tadi. Yang nanti mengacu atau mengerucut kepada Memang- kasus korupsi. Memang sekarang begini. Survei ya, saya kurang tahu tepatnya ya, tapi survei KPK sebagian besar itu apa namanya? Perkara-perkara korupsi diakibatkan oleh pengadaan barang dan jasa. Berapa persenkah menurut kalau Hampir dihitung dari 80% lebih kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu pastinya, cuma sepengetahuan saya kalau saya tidak salah hampir 80% lebih. 80% lebih. itu sudah ada temuan atau baru asumsi Anda Bukan asumsi, yang sekarang sudah diputus perkaranya. yang sudah sekarang diputus? Iya, rata-rata semuanya dari kegiatan pengadaan barang dan jasa, kan gitu. Makanya selalu saya bilang, ada istilah apa namanya, kesalahan di dalam setiap pengadaan barang dan jasa belum tentu korupsi, ya. Tetapi kerakusan di dalam setiap pengadaan barang dan jasa itulah korupsi. Oleh karena itu, carilah kerakusannya, jangan cari kesalahannya. Karena sampai sekarang sistem atau aturan untuk pengadaan barang dan jasa itu dinamis dan belum terintegritas. Masih belum terintegritas. Jadi celah hukum yang Anda dapatkan di sana, yang Anda temukan di sana apa? Maksudnya celah hukum gimana? Celah hukum untuk orang melakukan kesalahan-kesalahan yang Anda sebutkan tadi. Satu SDM ya, ketidaktahuannya, ketidakmampuannya. Siapa yang tidak mampu atau tidak tahu? Ya kita bicara mengenai panitia pengadaan. Pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan ini berarti dari mulai Eksternal dan internal juga kan? eksternal internal, mulai dari panitia, mulai dari peserta lelang, kan begitu. Karena tidak semuanya itu memang ada niat jahat, mens rea. Tetapi ada kesempatan. Nah, bukan masalah ada kesempatan saja, karena kesalahan administrasi, karena kesalahan pemahaman. Tapi selama ini itu dibiarkan kok. Sama siapa? Ya, kalau itu tidak terjadi, berarti ada pembiaran dong. Pembiarannya? Ya, pembiarannya ketika badan pengawas di tingkat kabupaten saja. Kenapa tidak menemukan celah seperti itu untuk orang melakukan kecurangan? Nah, ini adalah satu kegagalan pengawasan yang saya Gini, beda. Kalau kita berbicara kecurangan, berarti kan memang niat jahatnya sudah ada. Saya bilang tadi, SDM itu lebih kepada pengetahuan. Memang dia itu bukannya mau ada niat jahat, tapi dia tidak tahu bahwa itu salah atau itu mengarah kepada tindakan korupsi atau seperti apa, ya kan? Makanya di sini butuh guidance. Berarti tindakan pemerintah yang seharusnya dilakukan apa? Ya memberikan pencerahan dong, memberikan penerangan, sosialisasi. Karena Perpres 1617, Perpres yang baru 1221 tentang pengadaan barang dan jasa, itu kan jelas di situ ada bahwa setiap kepala lembaga, kementerian, daerah, ya kan, wajib memberikan bantuan dan perlindungan hukum terhadap setiap pelaku pengadaan barang dan jasa. Dimulai dari perencanaan. Kajian dulu dong. Nah, Kajian. itu tadi ketika sekarang memang ada kegiatan, ya orang teknis silahkan mengkaji dengan keilmuannya sebagai teknis. Oh, ini harus konsultan, ada dibilang dengan konsultan perencanaan, ya, sehingga itu bangunan bisa bagus. Nah, di sini juga harus ada sebenarnya konsultan hukumnya, ya kan, dimana memang dia akan memberikan asesmennya atau memberikan arahan, begitu juga pandangan-pandangannya mengenai eskalasi yang harus ditempuh atau mengenai jalur-jalur hukumnya yang mana aja nih. Dan hari ini Anda sudah masuk di ranah tersebut. Alhamdulillah hari ini alhamdulillah melakukan sosialisasi kepada Sudah. pelaku barang dan jasa itu sudah. Kenapa saya bilang juga contoh saja sekarang, seperti sekarang ini kan ada baik itu di dalam Permen PUPR ataupun juga di dalam Peraturan Menteri Keuangan, bahwa setiap pengadaan barang dan jasa dengan nilai ada yang satu kalau nggak salah 110 miliar, yang satu lagi 100 miliar, itu harus ada konsultan hukum. Harus ada konsultan kontrak. konsultan kontrak Konsultan kontrak. itu tupoksinya
dia yang melakukan kontrak review. Karena kontrak-kontrak yang selama ini dilaksanakan oleh panitia itu kan by template. Ya, Jadi sudah disediakan template-nya ya? template sudah disediakan, dia tinggal kasih masuk identitas, dia tinggal kasih masuk jenis-jenis kegiatan, enter print keluar. Hukum ini bergerak dinamis, cepat. Sedangkan kalau boleh kita tahu, coba 2 saja perkara yang sama saya sekarang ditangani, kedua-duanya mengenai klausa kontrak. Berarti Anda melihat ada ketidakpahaman atau ketidaktahuan tentang 2 kasus ini yang Anda tangani sekarang ini? Lebih kepada itu, jadi begini, SDM-nya itu belum siap. Belum siap. Ya kan, tetapi dipaksa untuk siap. Oke, kita akan maju sedikit satu langkah, Pak Rama. Ketika Anda mengatakan tadi bahwa SDM ini yang harus kita persiapkan sekarang ini, Ya. dan kemudian ini sudah menjadi menjadi celah hukum, ya, dan terjadi tindakan yang menurut para praktisi hukum ini ada kesalahan ketika ini sudah masuk ranah pengadilan hari ini, apa yang terjadi? Yang terjadi tadi, para pelaku pengadaan barang dan jasa yang dituduhkan telah melakukan tindakan pidana korupsi itu semua akan merasa tidak terima. Ya kan, kenapa saya seperti ini, kan begitu kan? Ini semua mending kalau misalkan ada memang uang yang diambil sama dia, ya kan? Sedangkan dia sekarang ada berpikir sekarang, contoh saja dalam satu perkara ya, ini ada pekerjaan ini dalam waktu sekian lama untuk pencapaian, contoh misalkan untuk bisa menyelesaikan dalam tahap pembangunan 40% atau 50% dengan waktu misalkan 120 hari atau 100 hari, itu sudah sangat luar biasa, kan begitu. Dan itu tercapai, harusnya apa yang didapatkan? Reward, apresiasi dong. Betul tidak? Ya kan? Tetapi tadi ya, karena memang terkadang teknis ini kan agak bertentangan dengan administrasi ya, agak bertentangan, saya bilang sedikit ya. Jadi ada administrasi yang terlewatkan atau seperti apa? Yang akhirnya jadi apa? Penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan pejabat. Betul tidak? Nah, Anda melihat siapa yang di sini menyalahgunakan aturan atau menyalahgunakan jabatan atau menyalahgunakan wewenang, siapa? Ya pelaku daripada pengadaan barang dan jasa tersebut. Dan kemudian kasus yang Anda tangani sekarang ini sangat merugikan klien Anda. Oh sangat. Kenapa? Kita bicara tentang 2 perkara yang sekarang sedang fenomenal di Garut mungkin ya. Ya. Karena memang Atau kita batasi satu saja ya untuk pasar leles dulu. nanti ini sekilas saja kalau itu. Oke. 2 perkara yang fenomenal di Garut yang memang menurut informasi yang saya dapatkan di Garut itu untuk tindak pidana korupsi yang sempat naik itu katanya terakhir itu 2010-2011. Betul. Ya kan, sekarang lagi kemarin naik 2020-2021, berarti hampir 10 tahun, 11 tahun. Kan begitu kan? Baru mencuat lagi. Apakah memang selama masa 10 tahun ini memang bagus di pekerjaan? Atau tidak ada? Atau memang selama 10 tahun ini memang tidak ada yang ditemukan, kan begitu ya kan? Ya. Kita tidak tahu kan seperti apa kan? Hanya itulah faktanya ya. Nah, pertama, dan ini kenapa saya bilang tadi bukan kita batasi, hampir sama, ceritanya sama, ya, pasar leles, dispora, ini cerita sama. Tentang ketidaktahuan. Bukan ketidaktahuan, nanti saya akan ceritakan, Oke. saya ceritakan dengan bertahap. Oke. Nah, ini kan, dan bahkan kalau saya mesti cerita orang yang sama, Orangnya sama. satu rumput, Pelakunya sama. satu rumput. Berarti oknumnya berasal dari situ-situ juga. Ya iya, patut diduga bahwa ini masih, ya ibarat kata, janganlah mencari hantu yang tidak terlihat. Berarti Anda menduga bahwa di khususnya di Garut ini ada big boss atau godfathernya mafia barang dan jasa juga. Jadi kalau menurut saya begini ya, saya melihat bisa dibilang tadi big boss, bisa dibilang mafia, oke. Tapi kalau menurut saya adalah apa? Contoh 2 perkara ini, kenapa bisa seperti ini? Inilah contoh tadi.
tentang pengaturan. Apa yang Anda dapatkan? Ini jelas loh, di mana memang proyek ini ada yang mengatur, ada yang mengarahkan, kan gitu kan? Sehingga rule-nya langsung ada. Berarti kalau ada yang mengatur, ada yang mengarahkan, kita bisa bayangkan kekuasaannya seperti apa orang tersebut. Tuh, jelas dia pasti orang yang memiliki kekuasaan. Di luar sistem atau di dalam sistem? Bekerja sama. Karena kalaupun dia punya, Enggak, gini. kalau dia punya kekuasaan di dalam sistem, tanpa dia didukung oleh orang yang ada di luar sistem, Tidak bisa jalan juga. tidak bisa berjalan. Nah, menurut Gayung bersambut lah. Nah, menurut Anda yang paling besar pengaruhnya yang di luar sistem atau yang di dalam sistem? Yang punya barang dan jasa dong. Berarti yang di dalam sistem. Di dalam sistem pasti kan begitu tuh. Hanya untuk pengaturan lebih lanjutnya Ibarat kita main bola, ibarat main bola, ya kan? Yang punya aturan, yang bisa mengatur, yang juga apa semuanya itu siapa? Ya panitia bola. Tapi panitia bola kalau tidak ada peserta bola mau bagaimana? Saya percaya apa yang Anda katakan ini adalah bukan sebuah asumsi ya, tetapi akan didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang akan mendukung tentang poin-poin yang Anda kemukakan tadi ya. Anda punya bukti seperti apa? Banyak Ya. banyak bukti yang memang kita gali daripada perkara-perkara yang kita, jadi setelah investigasi juga ya kan, ini kenapa bisa seperti ini, kita juga kumpulkan bukti-bukti yang ada apa semua kan begitu kan, sehingga juga terangkai suatu fakta baru ya kan. Begitu juga dengan fakta-fakta di persidangan, terungkapnya keterangan-keterangan saksi ya kan, atau ada juga alat pendukung lainnya kan gitu ya kan, yang memang apa sekali lah. Apakah kemudian bukti-bukti yang Anda temukan seperti yang tadi Anda sebutkan meringankan klien Anda atau seharusnya? Tetapi kemudian apa yang terjadi? Yang kita lihat sekarang untuk saat ini justru nilai buktinya 0. Kenapa bisa begitu? Ya itu faktanya. Persidangan mengatakan bahwa tidak melihat itu semua. Padahal ini nyata, jelas dan nyata. Nggak gini. Kita kerucutkan dulu kepada bukti-bukti tadi ya. Ketika Anda membeberkan bukti, tentunya dong dengan bukti empiris kan? Betul. Dengan fakta-fakta yang Anda temukan, Jelas. sudah dinyatakan di pengadilan. Ya. Tetapi kenapa bisa ditepis? Nah itu sudah. Makanya kita sekarang juga kita berbicara sekarang masuk ke dalam apa? Ke dalam ranah perkara ya. Substansi perkara. Betul. Jadi begini, ada juga yang memang membuat saya prihatin di dalam di dalam penegakan hukum yang terjadi, tidak semua yang terjadi di dalam Pasar Leles dan juga di Spora. Tapi kenapa saya stop di Spora? Itu sudah meninggal. Betul. Kepala dinas. Jadi menurut saya cukup kita ini saja karena ini masih baru-baru juga, jadi kurang bagus lah ya. Maka ininya hanya kita bahas saja sedikit saja tadi. Tetapi itulah apa namanya ya? Ada poin-poin penting di situ ya. Nah, itu sampai sekarang tidak terungkap beliau itu. Kenapa tidak terungkap? Dan belum selesai. Betul. Karena belum ada putusan ingkrah. Betul. Kan begitu kan? Betul. Dan beliau meninggal di dalam tahanan. Karena memang statusnya karena tadi mengajukan banding ya. Iya. Jadi belum ditetapkan sebagai terpidana. Iya. Memang sih sedikit klarifikasi. Pada saat itu dalam perkara yang saya pegang, beliau itu almarhum itu pada saat di pengadilan tingkat pertama itu dikabulkan permohonan penangguhan penahanan. Oh iya betul. Nah sehingga beliau sempat keluar dulu. Ya. Hanya di luar itu ada perkara lain, perkara hubungan perkemahan atau apa saya kurang paham dan itu nggak saya komentari. Nah, beliau ditahan dalam posisi itu. Jadi kalau untuk posisinya dalam perkara saya, beliau status tidak ditahan. Tapi kan kedua-duanya itu kan belum menjadi terpidana kan? Yang mana? Yang baik untuk kasus SOR maupun kasus Buper itu kan belum terpidana. Buper sudah, itu kan sudah putusan kasasi. Ya? Putusan kasasi. Oh sudah kasasi. Berarti sudah ingkrah. Sudah ingkrah. Yang punya kami yang belum itu adalah yang memang pembangunan GOR ya. GOR. Ya. SOR. Pembangunan GOR itu memang belum, karena baru tingkat pertama kan gitu kan. Dan saya juga cukup, dan inilah kenapa saya ini juga bisa pede dalam menghadapi ini. Jadi perkaranya itu pertama
saya pelajari administrasinya, Pak. Kenapa saya katakan saya pelajari administrasinya? Awal pertama saya pegang perkara di Kabupaten Garut tentang barang dan jasa. Saya tidak main pidana, tapi perdata. Perdata ya. Perdatanya pada saat itu Pemda Garut digugat Oleh rekanan atau pemenang atau yang pembangun oleh pengusaha yang membangun Sol. daripada SOR itu kan begitu. Kalau nggak salah 4, sekian lah something ya, saya kurang lupa lagi ya, nilai buatannya kan begitu. Anda masih ingat tahun berapa, bulan berapa? Apanya? Gugatannya itu 2020 awal tahun. awal tahun. 2020 awal tahun. Nah, 2019 akhir tahun, selesai 2020 awal tahun. Anda memenangkan itu. Alhamdulillah kita menang, ya kan. Nah, sehingga saya kan tahu administrasi dulu dong. Kronologisnya. Iya, kronologisnya. Kan sudah begini. Nah, baru setelah itu, setelah selesai dengan perkara pidananya tadi, dengan perkara perdatanya tadi, barulah ada masuk perkara pidananya. Ya kan, nggak lama itu, sekitar 1 bulan setengah lah ya dari itu, langsung masuk yang pidananya. Sehingga memang saya cukup paham administrasinya gitu loh. Kan gitu. Sama dengan pasar leles. Saya masuk di dalam pasar leles bukan pidananya, Pak. Apa itu? Perdata. Perdata, Pak. Perdata ya. Iya. Dan kemudian Perdata apa? Mengenai IPK. Indeks prestasi kerja. Ya, betul. Ya, di mana pada saat itu pemerintah daerah Kabupaten Garut telah membayarkan kepada kepada rekanan atau kepada pengusaha tadi sejumlah Boleh Anda sebutkan siapa rekanan tersebut? PT Uno. PT Uno ya. PT Uno pada saat itu dengan nominal pembayaran prestasi kerja di 85%. Kan begitu. Sedangkan menurut tagihan yang ditagihkan oleh PT Uno bukan segitu. Kan begitu. Rupanya dikuatkan juga dengan LHP PPKRI. Ya kan, di mana memang LHP PPKRI mengatakan prestasi akhir pekerjaan daripada PT Uno itu 8705 something ya. 8705 bukan 87,5%, bukan 8705 atau 02 something. Berarti kurang lebih 2% ada kekurangan ya terhadap dia punya pekerja, kan begitu. Nah, pada saat itu saya tagihkan. Nah, ketika saya tagihkan itu 2019 ya, muncul temuan negara. Memang dalam LHP BPKRI juga ada temuan negara tersebut. Berapa? Itu 630 juta kalau tidak salah, itu untuk kerugian negara atau kekurangan volume ya. 100 juta itu adalah denda terhadap keterlambatan. Jadi di total 730 juta. Pada saat itu saya masukkan, ya kan, yang namanya itu adalah saya bilang ini bisa tidak sih di di suite gitu ya. Kalau kita bilang itu ada istilahnya itu supaya bisa jadi dihitung ulang lagi, bukan dihitung ulang ini, maksudnya dihitungkan berapa yang kekurangan volume yang harus dibayarkan oleh rekanan yaitu PT Uno, dan berapa sih yang harus diterima juga oleh PT Uno. Kan gitu ya kan. Nah, dikonversi. Nah, istilahnya dikonversi. Ya. 730, oke, gabungan 630 daripada temuan negara, 100 daripada denda. Total 730. Oke, 2% lebih sedikit atau 2% kita katakan daripada hak PT Uno. Itu dari total anggaran berapa? 16 M ya. 16 miliar. Ya. Nanti kita bicara. Sebenarnya masalahnya bukan 16 miliar. Berapa? 25 miliar. 25 miliar. 25 miliar, tapi tahap 1, tahap 2, tahap 3, bukan tahap 1. Lelang pertama, lelang kedua, lelang ketiga itu gagal. Betul. Sehingga ada lelang keempat. Lelang keempat ini tidak cukup waktu. Jumping ya. Ya bukan, tidak cukup waktu kalau misalkan menggunakan
rencana kegiatan dari yang 3 periode itu. Iya betul tadi. Akhirnya melalui konsultan review pada saat itu didapatkan. Siapa Sudah konsultan reviewnya? ada apa gitu ya, konsultan review swasta. Boleh nih dengan waktu 100 hari. 100 hari kerja? Iya bisa, tapi Yang progres berapa itu 100 hari kerja? cuma kan berkurang dari nilai proyek yang 25 miliar menjadi 16 miliar. Kan begitu kan? Jadi hanya struktur betonnya saja. Tapi kemudian pernah juga mengalami ambruk gitu kan? Nah, kalau yang saya tahu, itu yang saya tahu ya, baik menurut keterangan daripada klien kami maupun juga saksi-saksi ataupun juga berdasarkan auditor LHP BPK ini, itu bukan ambruk. Bukan ambruk, tetapi dicabut. Bagi stingnya? Penyangga ya? Iya, bagi sting. Bagi sting. Penyangga itu cabut Oleh? yang punya karena ada permasalahan tanggutan. Kan gitu ya kan? Nah sehingga ini belum kuat atau belum keras gitu ya kan, saya kurang tahu kalau masalah teknis karena saya bukan orang teknis, sehingga mengakibatkan miring, bukan ambruk. Miring ya? Miring. Itu kerugiannya dibebankan kepada siapa? Kerugian mana? Iya, kerugian materi karena miringnya itu kan harus diperbaiki lagi. Iya. Nah itu kan saya bilang tadi, itu kan termasuklah temuan BPKRI di situ. Oh, iya. Kan begitu. Benar. 730 itu sudah include Dengan kerugian yang miring. dengan apa, dengan denda apa semua. Itu kan jelas ada kok di HP-nya, boleh kita baca. Betul. Kan gitu kan. Nah sehingga pada saat itu saya masukkan, kita konversi, anggap 2% ya, 2% daripada total pekerjaan. Itu something 400 sekian ya kan, hampir 500 kurang. Oke, makanya pada saat itu kita bayarkan 300 juta dulu, ya kan, dengan konversi tadi kita tagihkan juga, ya kan, Saatnya PT Uno. betul, dengan anggapan ketika nanti ini sudah ada kejelasan juga, ya tinggal kurang tambah saja, kan begitu. Karena kalau kita diperkirakan kasar saja, 300 itu anggap 400 sudah 700, betul tidak? Clear. 400 dengan hak yang akan didapatkan. Iya, betul. 300 Iya. sudah terpenuhi sebetulnya. Sudah terpenuhi. Nah, kemudian yang menjadi yang sebentar. menjadi kekacauan yang dianggap oleh pemerintah ini ya. Ada kekacauan di pasal itu sebenarnya apa? Bukan kekacauan, mungkin lebih kepada tadi yang dianggap dengan pelanggaran hukum. Ya betul. Ya, nanti mengarahnya ke pelanggaran hukum kan. Jadi pada saat itu 730 itu kita selesaikan. 730 selesaikan. Ya kan? Awal apa semuanya selesaikan dengan ada tahapnya tadi, karena ada kronologis toh, kan gitu. Nah, baru setelah itu turunlah penyidik. Tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ya, bentar ya. Turun penyidik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, gitu kan. Dan pada saat kita sedang menyelesaikan daripada tadi ya, kendala tadi apa namanya, perbedaan tadi itu mengenai IPK tadi, ini masih status lidik, belum naik sidik, belum, ya kan, baru, tapi sudah kita bayarkan juga, selesai 300 juta tadi, ini berjalan, ini masih alot, ya kan, ini masih alot, setelah masih alot, tepatnya 2020 ya, 2020 pada saat itu kalau tidak salah di bulan 4 bulan 5 lah ya, bulan 4 bulan 5, nggak tahu seperti apa juga kita punya klien itu kebijakannya, ya sudahlah, daripada ini berkembang kepada yang lain-lain nanti, udah beresin aja dulu, dibayar dulu. Berapa pembayaran waktu itu? Ya 730 tadi diselesaikan. 730. Udah selesai itu sebetulnya. Sudah selesaikan. Tadi 300 juta sudah dibayarkan. Ya kan? Baru di 2019 tadi. Baru sisa berarti 430. Ya kan? Nah, bayarkanlah 430. Dengan harapan ketika nih sudah dipenuhi apa yang menjadi kewajiban kita ini, kita juga akan lebih plong gitu loh untuk menagihkan daripada hak-hak kita gitu loh tadinya ya. Berarti sebelum kita menagih
Anda menagih hak-hak PT UNO itu sudah dibayarkan terlebih dahulu. Ya, akhirnya dibayarkan juga semua, dipulkan. Ya, yang tadinya saya minta konversi, tetapi konversi masih alot nih, perdebatan. Oke lah udah. Pada saat kita bayar 7.30 kita penuhi, selang 2-3 hari lah ya, naik status hukumnya perkara pasar leles dari lidik menjadi sidik. Ya kan, berarti ini sudah penyidik sudah memiliki keyakinan bahwa ada pelanggaran hukum di sini. Kan kalau Tinggal mencari siapa tersangka. Ya, biasanya kan ada dua barang bukti yang memperkuat ya untuk tuduhan-tuduhan tersebut. Ya. Apa yang mereka punya dengan tuduhan-tuduhan? Oke. Pada saat itu yang kita tahu itu hanya adalah kerugian negara. Kerugian negara itu bukan 730. Ya, Berapa? tidak jelas. Ambigu. Tidak jelas. Dari pertama kali saya tangani perkara ini, tidak pernah tahu. Karena kenapa? LHP, laporan hasil pemeriksaan audit BPKP, dengan penghitungan daripada UGM, itu pada saat, kalau nggak salah, akhir sidang pledoi deh. Oh no. Pada saat pemeriksaan terdakwa baru kita dapat Berapa? 1.300.000.000. 1 miliar 1,3 900. ya. Baru di situ kita dapat. Oke saudara, itulah perbincangan yang sangat menarik sekali dengan kuasa hukum dari dua tersangka kasus pasar leles yang kini sudah diputus Pengadilan Tinggi Bandung. Dan ini adalah awal dari pembuktian atau pengungkapan siapa di balik kasus pasar leles. Ada apa dan siapa dalangnya, kita akan ungkap next. Ikuti terus bersama saya, Jayandi Asgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.